Selamat siang pendengar Trijaya, seperti yang diinformasikan sebelumnya, kita di kesempatan siang hari ini dari mulai pukul 10 sampai 11 siang kita akan memperbincangkan sebuah tema yang akan menghadirkan narasumber juga, yang kali ini kita akan memperbincangkan IJN Hospital. Oke, apa yang akan kita perbincangkan ini juga menjadi sesuatu yang menarik karena IJN Hospital adalah sebuah rumah sakit khusus untuk perawatan jantung. Nah, lebih lengkapnya, kesempatan kali ini saya Hilman Rangga akan menyapa tamu-tamu saya yang sudah hadir di studio MNC Trijaya Surabaya. Yang pertama adalah Dato' Akmal Arif Muhammad Fauzi, Deputy Chief Executive Officer IJN. Selamat siang, selamat datang Dato' Akmal, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat selalu ya? Sehat. Oke. Sementara itu di kesempatan kali ini juga ada Ibu Aina Jamil, Pengurus Kanan Komunikasi dan Pemasaran IJN. Selamat siang Ibu Aina Jamil. Selamat siang Pak Hilman. Iya, bagaimana Selamat kabarnya? Selamat siang juga untuk pendengar Trijaya ya. Iya, sehat selalu juga ya Ibu. Alhamdulillah. Iya. Sebelum kita bincang-bincang, gimana kabarnya setelah melihat-lihat Surabaya? Terpesona atau gimana? Sudah tentu, Surabaya sudah 2 tahun. Oh iya. COVID. Iya, jadi sangat rindu juga ya berkeliling-keliling termasuk ke Surabaya ini ya. Oke, untuk kali ini saya akan bertanya lebih dahulu dalam rangka apa ya? Kira-kira pendengar kan juga pengen tahu IJN Hospital ini berkunjung ke Surabaya, mungkin bisa disampaikan Dato atau Ibu Aina, silakan. Kita IJN pada kali ini berkunjung ke Surabaya sempena Expo Malaysia Healthcare Expo yang diadakan di Plaza Tunjungan 3 berhadapan dengan Uniqlo ya. Yeah, okay. Jadi counter booth IJN berada di sana sampai hari Ahad ya. Iya. 3 Juni. 3 Juli. Oh, jadi ada eksibisi ya yang digelar di Surabaya dan IJN Hospital juga berperan di situ ya, Ibu Aina ya. Iya. Dari tanggal 30 Juni hingga tanggal 3 Juli 2022 ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini kita juga akan bertanya tentang seperti apa sih IJN Hospital ini. Kira-kira apa yang menjadi visi dan misinya, dan sejak kapan berdiri ini ya? Mungkin bisa dijawab, silakan Dato. Oke. Seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, kalau bisa saya tambah dikit. Oh ya. So IJN ataupun Institut Jantung Negara Kuala Lumpur telah beroperasi selama 30 tahun semenjak tahun 1992. So pada tahun 2022 kami akan menyambut ulang tahun yang ke-30. Kalau kita lihat, IJN itu sendiri merupakan sebuah pusat kecemerlangan di mana ia merupakan sebuah rumah sakit khusus jantung yang merangkumi kedua-dua pasien adult ataupun dewasa hinggalah kanak-kanak. Yeah. Dan kalau dibandingkan dari segi fizikalnya, IJN itu merupakan sebuah rumah sakit khusus jantung yang bilangan katilnya 400 lebih kurang 460 katil. Dan spesialis jantungnya lebih kurang dalam 150 orang. Yeah. So visi ataupun misi Institut Jantung IJN ini, kami beroperasi di Kuala Lumpur. Ya. Di Kuala Lumpur. Hasratnya untuk memberikan option ataupun pilihan kepada mana-mana pesakit ataupun bukan pesakit lagi untuk datang dan mendapatkan, kalau sudah sakit itu untuk mendapatkan rawatan. Ya. Kalau yang belum sakit itu untuk health check up ataupun bisa executive screening program. Okey. So kalau di IJN itu kami memberikan perkhidmatan executive screening program yang merangkumi physical general check up untuk sesiapa yang
mungkin ingin datang wisata di Kuala Lumpur ataupun Malaysia, bolehlah juga memberikan mendapatkan health check-up. Iya. Jadi sudah 30 tahun ya melakukan kegiatan sebagai rumah sakit khusus perawatan jantung gitu ya. Bukan hanya adult gitu ya, orang dewasa, tapi juga anak-anak juga bisa menjadi subjek untuk menjadi perawatan dalam hal ini ya. Mungkin saya juga bisa bertanya ini, kalau akses menuju ke rumah sakit ya IJN Hospital yang ada di Kuala Lumpur ini terjangkau atau bagaimana? Ini ada guidance-nya gitu ya, terutama bagi mereka yang berasal dari Surabaya, dari Indonesia gitu ya. Kalau sampai aja di bandara ya, KLIA, kurang lebih dalam 45 minit 45 minit ke Kuala Lumpur, di mana IJN itu terletak. Kalau kami bisa memberikan juga kalau pasien itu memerlukan fasiliti seperti transportasi ataupun hotel, kami bisa bantu untuk memberikan rekomendasi terpulang kepada pasien-pasien yang ingin ke IJN itu, boleh memilih mana-mana akomodasi ataupun hotel. Jadi lengkap fasilitasnya ya. Mungkin ini ada pertanyaan juga ini. Sejauh ini ya, pencapaian apa saja yang sudah diraih oleh IJN sebagai rumah sakit khusus jantung selama ini, karena sudah beroperasi selama 30 tahun, tentu banyak penghargaan, banyak raihan yang dimiliki. Mungkin bisa dijawab ini, silakan. Kalau kita lihat dalam 30 tahun semenjak penubuhan IJN itu, dari segi clinical procedure-nya ataupun rawatan-rawatan klinikal, yang kita lihat kalau adanya di Eropah ataupun di negara-negara barat, kita bisa juga membawanya ke rantau ini di rantau Asia Pasifik. Dan servis-servis ataupun prosedur klinikal ini merangkumi the latest prosedur ataupun the latest teknologi yang terkini yang kita bisa tawarkan kepada pesakit, tidak semestinya dari Malaysia saja, tapi di seluruh rantau Asia Pasifik ataupun Southeast Asia. Kalau kita lihat semenjak 30 tahun ini juga telah terjalin banyak kerjasama juga di antara IJN dan juga universitas-universitas di Indonesia itu sendiri. Sama ada dari segi research ataupun education. Dan contoh-contohnya Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Cipto yang telah kita mungkin telah bekerjasama. Jalinan kerjasama itu telah wujud semenjak dahulu lagi, dan tenaga kerja yang kita sama-sama jalinkan the transfer of technology ataupun sharing of knowledge itu telah berlaku. Sharing of knowledge, because kalau kita lihat bidang medical ataupun klinikal ini ianya universal. Bila universalnya, yang pentingnya pasien ataupun pesakit itu sendiri yang perlu diberi keutamaan. Tak kira sama ada pasien itu lokal ataupun pasien itu datangnya daripada international. Dari negara-negara lain gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Datuk tadi, Eropa pun juga ya, ini sudah mengenal IJN Hospital gitu ya. Masyarakat Eropa, pasien-pasien dari Eropa juga sudah merujuk rumah sakit IJN Hospital ini ya untuk perawatan jantung begitu ya. Kalau teknologinya luar biasa atau gimana nih yang ditawarkan atau diberikan kepada pasien gitu ya? Karena mereka kan juga pingin ya teknologi di IJN ini, terutama peralatan ya yang untuk merawat jantung ini harus luar biasa gitu ya. Teknologinya kita sentiasa menyediakan yang terkini. Tapi kalau kita
bisa fahami, teknologi ini memerlukan investment ataupun capital expenditure. So dari segi yang pentingnya kualitas servis itu, yang pentingnya patient itu sentiasa diberikan rawatan, clinical outcome-nya harus tinggi, harus memuaskan, servisnya, pelayanannya harus patient satisfaction-nya diberi keutamaan. Dan kalau kita tengok dari segi equipment ataupun teknologi yang terkini itu, dia menyumpahkan salah satu faktor yang menyumbang terhadap kualiti penyediaan perkhidmatan itu sendiri. So insya-Allah kami di EJN itu kalau yang teknologi yang terkini ini seboleh-bolehnya kita cuba memperkenalkannya di pusat rawatan ataupun pusat fasilitas kami. Kalau boleh saya tambah, Ibu Aina. Kami di AJN juga menitik beratkan tentang kualiti perawatan yang diberikan kepada pesakit kami. Jadi kami mempunyai terakreditasi antarabangsa untuk memastikan servis dan perkhidmatan yang akreditasi internasional berarti ya? Iya. Antaranya kita ada Joint Commission International daripada Amerika Syarikat yang kita dah dapat since 2009, tahun 2009. Dan kita telah melalui 5 cycle, 5 pusingan audit untuk memastikan standard perawatan yang kita berikan itu menepati patient safety, keselamatan pesakit. Jadi ini adalah antara langkah-langkah yang diambil, tidak hanya teknologi equipmentnya, tidak hanya the soft skill, also kita titik beratkan pelayanan. Kita sediakan juga International Patient Center untuk memastikan pesakit daripada luar negara seandainya mau ke EJN, daripada hasratnya segala pertanyaan kita boleh uruskan. Kita juga sediakan ejen-ejen kita di Indonesia. Umpamanya di Jawa, di Sumatera, masing-masing ada ejen yang boleh membantu daripada sebelum berangkat sehinggalah sampai ke Kuala Lumpur. Seandainya sampai di Kuala Lumpur, our international patient coordinator will be the one receiving, menerima pesakit. Mereka terbantukan dengan layanan yang dari mulai negara mereka berasal seperti Indonesia sampai ke EJN di Kuala Lumpur, begitu ya Ibu ya. Nah, tentunya banyak fasilitas yang dimiliki oleh EJN Hospital. Boleh disebutkan fasilitas apa saja yang diberikan oleh mereka pasien yang dirawat di EJN Hospital? Boleh, silakan. Okey, tadi Dato' Akmas dah memberitahu yang kita ada sebanyak 450, hampir 460 kamar atau kita panggil patient bed. Patient bed, ya. Dan kita ada 6 laboratorium jantung invasif untuk prosedur kardiologi dan 8 ruang operasi untuk pembedahan jantung. Serta 61 klinik konsultasi. Jadi ini adalah antara physical clinical punya facility, tapi di IJN also kita sediakan transport untuk menjemput untuk menjemput pesakit. Seandainya pesakit itu memerlukan bantuan, kita boleh arrangekan, usahakan untuk menjemput di pesawat, di pesawat dari bandara. Jadi bukan dari bandara, dari pesawat. Dari pesawat. Jadi ambulans kita bisa ke pesawat terus bawa ke EJN. Tentunya harus ada reservasi terlebih dahulu ya Ibu ya. Iya. Jadi itu salah satu fasilitas yang ditawarkan ya oleh EJN Hospital ya, karena berada di Kuala Lumpur, sementara pasien yang berada di Indonesia
ini kan juga membutuhkan guidance ya ketika mereka di sana itu sudah mendapatkan layanan dijemput oleh tim dari IJN Hospital sehingga benar-benar terlayani dengan baik gitu ya Ibu dan juga Datuk ya. Dan tentunya ini yang juga menjadi persoalan ketika pasien ini karena berada di Kuala Lumpur atau di Malaysia, apakah mereka harus menguasai bahasa dari IJN yaitu dengan bahasa Inggris atau Melayu gitu ya, karena mereka saya sakit ini tapi mau mengungkapkannya dengan bahasa mereka susah gitu ya. Apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan ini ya? Apakah perlu bahasa Inggris ya karena dalam keseharian mereka? Rasanya bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia nggak terlalu berbeda. Tidak terlalu berbeda. Jadi masalah bahasa itu bukan satu kekangan untuk kita memberikan perawatan kepada pesakit-pesakit terutamanya yang dari Indonesia ya. Kita juga ada kaki tangan kita yang bisa bertutur dalam bahasa Indonesia. Kita juga ada dokter yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi rasanya itu bukanlah satu kendala. Hambatan ya. Hambatan. Ya. Bisa aja. Bisa diatur. Bisa diatur. Iya. Oke, ini saya juga lagi buka-buka website dari IJN ya, Institut Jantung Negara di website ini ya. Banyak fasilitas dan juga guide ya yang ditawarkan oleh IJN Hospital ini, dan ada nomor kontak ya, Heart Attack Center ya. Kemudian ada email, ada book untuk pasien appointment ya, dan juga ada pelayanan medical home delivery service ya. Jadi luar biasa ya layanan yang akan ditawarkan kepada pasien-pasien yang akan berobat di IJN Hospital. Oke, Datuk Akmal dan juga Ibu Aina, kita break dulu. Nanti kita akan ulas lagi tentang IJN Hospital. Dan untuk Anda pendengar Trijaya, Anda boleh bertanya tentang IJN Hospital ya, karena ini adalah rumah sakit khusus untuk perawatan jantung yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Anda ingin bertanya tentang hal ini, silakan ya di 0811 33 51047. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Masih di Trijaya Siang, pendengar Trijaya masih menemani kita di kesempatan kali ini. Datuk Akmal Arif Muhammad Fauzi, Deputy Chief Executive Officer Institut Jantung Negara, dan juga ada Ibu Aina Jamil, pengurus kanan komunikasi dan pemasaran dari IJN, Institut Jantung Negara. Yang pada kesempatan kali ini, di sesi pertama tadi kita juga sudah dengarkan IJN Hospital adalah rumah sakit yang khusus untuk perawatan jantung yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan pada kesempatan kali ini di sesi berikutnya, saya ajak Anda juga untuk bisa bertanya melalui BA di 0811 335 1047 tentang IJN, Rumah Sakit Khusus Perawatan Jantung yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin ada kerabat, saudara, ataupun ya rekan Anda yang ingin ya berobat atau dirawat ya di rumah sakit jantung dengan berbagai tadi kita sudah sampaikan fasilitas, kemudian teknologi dan juga hal-hal yang lain ya yang ditawarkan oleh Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, Malaysia. Baik, kita di sesi berikutnya juga akan saya bertanya ke Datuk Akmal Arif Muhammad Fauzi yang kali ini juga terkait dengan pameran MH Expo, Medical Health Expo Surabaya 2022. Sementara IJN Hospital juga berpartisipasi dalam pameran atau eksibisi kali ini. Nah, boleh bertanya ini antusiase masyarakat ya Surabaya yang datang di eksibisi ini seperti bagaimana, Datuk Akmal? Kami berpartisipasi pada kali ini sudah 2 tahun lebih. Kontrol ataupun dilarang merentas badannya. Kita lihat ada kalau pent up demand ya. Kalau ada
pent up demand, maksudnya ada kes-kes ataupun rawatan ataupun yang tertunda sebelum ini. So khusus untuk kali ini di Surabaya kami bersama-sama di Expo-nya di TB3. Tunjungan Plaza 3. Tunjungan Plaza 3. Ada mungkin sedikit paket-paket ataupun tawaran-tawaran promosi yang kami boleh tawarkan. Yang ini saya serah kepada Ibu Aina untuk teruskan sambungan. Lebih detail. Detail. Oke, Ibu Aina, silakan Ibu. Ya, semalam sejak pembukaan expo-nya, respon agak bagus. Ramai yang datang mengunjungi booth kami di situ. Jadi dalam expo ini kami ada menawarkan beberapa paket pemeriksaan jantung. Periksa jantung, ya. Iya, periksa jantung. Kami juga menawarkan paket perawatan jantung. Jadi yang mana pesakit yang sudah ada laporan yang mengatakan dia perlu mendapatkan rawatan, kita juga mengadakan paket-paket untuk angiografi, angioplasti. Angioplasti itu ballooning atau ring, ya. Ya. Dan juga pembedahan heart bypass, CABG. So itu antara yang perawatan. Jadi paket kesehatan yang kita bawa, kita ada paket yang dari harga 1.800.000 sampai dengan 14 juta rupiah. Berbagai paket mengikut usia, kesesuaian usia dan cara hidup kita, our lifestyle. Yang menarik juga dekat sini yang saya nak war-warkan kepada masyarakat Indonesia, di AJN kita ada paket pemeriksaan kesihatan untuk olahraga. Untuk orang yang suka beriadah olahraga. Sekarang kan ramai yang suka beriadah, macam mengayuh basikal, berlari, maraton, jogging, yang ekstrim a bit, yang lebih ekstrim. Jadi, adrenalinnya menaik-naik gitu ya. Ironman. Jadi kadang-kadang kita tak tahu bagaimana kondisi jantung kita, sama ada dia boleh menerima tahap ketahanan jantung menerima aktiviti itu. Jadi di AJN kita ada package yang dinamakan athlete package untuk kita mengetahui tahap ketahanan jantung kita sebelum kita melakukan riadah yang begini. Kan sekarang kita banyak mendengar ramai yang berlaku kematian mengejut semasa mendadak semasa melakukan aktiviti olahraga sepak bola itu sering itu kerana kita tidak tahu sama ada jantung kita bisa menerima ketahanan ketekanan semasa melakukan aktiviti itu. Jadi seeloknya dapatkan dulu pemeriksaan, pastikan jantung kita berada di tahap yang mana sebelum kita melakukan aktiviti ekstrim begini. Ekstrim gitu ya. Ketahanan jantung ini harus diperiksa terlebih dahulu gitu ya, sebelum melakukan aktivitas yang memicu adrenalin gitu ya. Jadi kalau ada yang ingin ke Kuala Lumpur menyertai sukan-sukan ekstrim seperti Ironman. Mengayuh basikal, sebelum pergi mengayuh singgah di AJN buat check up-nya. Wah, luar biasa gitu ya. Memang kita tidak sadar ya, berpikir olahraga itu menyehatkan, tapi kalau tidak disesuaikan dengan kondisi jantung kita, ini akan menjadi masalah juga gitu ya. Nah, apa yang harus dipertimbangkan ya seorang pasien gitu ya memilih IJN Hospital ini? Apa faktor apa yang saya harus ke sana ini untuk merawat jantung? Saya harus ke sana ini untuk pemeriksaan jantung ini.
Biasanya kalau pasien ataupun pasien yang ingin mendapatkan rawatan tu, ada beberapa faktor yang diberi perhatian sebelum memilih satu-satu pusat fasiliti kesihatan ataupun hospital, rumah sakit. Seperti biasa, keutamaannya the top 3 clinical outcome. Ya. Nombor 2 atau nombor 3 tu mungkin faktor kosnya. Kosnya. Biayanya dan kualiti pemberian servisnya. Kalau di EGN itu kami memberikan perkhidmatan yang total. Maksudnya kalau pasien itu membuat research. Biasanya kalau untuk ke satu-satu rumah sakit itu akan di website-nya, akan ditanyakan kepada saudara mara, kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat, rakan-rakan tempat yang bagus untuk mendapatkan rawatan tertentu. Mungkin di setengah-setengah tempat itu kecemerlangannya di bidang perkhidmatan kesihatan yang mungkin onkologi ataupun kanser. Mungkin di EGN kita rasakan kita memberikan pilihan di sini untuk membuatkan kardiologi ataupun kardiotorasik prosedur. Di EGN yang penting kami titik beratkan adalah clinical outcome quality. Seperti yang saya sebutkan tadi, patient first, patient yang diberikan keutamaan. Dan kalau yang keduanya mungkin kita rasa kos ataupun biayanya katalah orang cakap mahal ataupun high expensive. Very expensive. Itu agak subjektif dan kita selalu kata kompetitif. Kompetitif. Bergantung manfaat yang didapatkan. Bergantung manfaat. Kalau dokter spesialis yang ada di EGN, bagaimana ini? Dokter spesialisnya merangkumi semuanya, kebanyakannya, majoritasnya spesialis. Spesialis jantung. So itu kami rasa merupakan satu competitive edge ataupun competitive advantage di rumah sakit kami, di mana bilangan besarnya merupakan spesialis jantung. Ahli jantung. Ya, ahli jantung. Ahli jantung di situ. Dan kalau dihitung kesemuanya number of years ataupun bilangan tahun yang experience yang telah kalau EGN itu sendiri sudah 30 tahun. Cuba bayangkan kalau ada 160-150 doktor dicombinkan ataupun dicampurkan sekali, masing-masingnya jadi rasanya beribu tahun. Include tim perawat ya? Itu tim perawat ya. Yang tidak kurang pentingnya tim perawat yang seperti jururawat, nurses, cardiac tech, perfusionist juga merupakan satu komponen ataupun satu elemen penting di mana penyediaan rawatan ataupun servis jantung ini merupakan satu team effort. Kita tidak boleh katalah pisahnya our nurses ataupun jururawat tu harus diberikan latihan ataupun training ataupun capability ataupun skillnya yang lebih kurang setara dengan bilangan katalah ataupun dengan para doktor yang berkhidmat di tempat kami. The whole team ataupun satu pasukan itu harus diberikan skill ataupun latihan yang sesuai dengan pengkhususan masing-masing. Katalah kita main bola Liverpool ya. Kalau strikernya sahaja yang sentiasa nak score, penjaga gol ataupun defense-nya tak berapa bagus. Jadi mungkin satu team tu tak boleh bekerjasama. The best team ya. The best team. So kita memerlukan semua memainkan peranan masing-masing daripada penjaga golnya kepada defendernya, kepada midfieldnya, kepada strikernya, termasuk juga pengurus jurulatihnya. Satu tim itu seperti sebuah organisasi. Kita selalu menyamakan organisasi pengurusan kesihatan ataupun pusat rumah sakit itu
umpamakan sebagai sepak bola tim, semuanya harus memainkan peranannya masing-masing. Semuanya harus mempunyai kepakaran dan latihan dan skill sesuai. Ya, jadi pasien yang berobat dirawat di IGN Hospital ini harus sembuh gitu ya, harus bisa baik gitu ya kondisi jantungnya begitu ya. Oke, dan tentunya after berobat ya dirawat di IGN, apakah ada monitoring gitu dari tim IGN Hospital gitu ya tentang kesehatan jantungnya begitu? Kalau saya sebut tadi ada kerjasama. Oke. Satu kerjasama yang mungkin antara institusi dengan institusi di Malaysia itu dengan institusi di Indonesia itu ada para doktor ataupun pemberi servis itu yang pernah berada di IGN. Kita tahu ada rakan-rakan doktor di sini yang mampu memberikan follow up. Tapi itu additional ataupun tambahan, faktor tambahan. Seperti biasa, pesakit yang telah mendapatkan rawatan di AGN itu, sama ada lokal ataupun international, follow up tu akan sentiasa ada. So, kalau dari segi ubat-ubatannya, dari segi follow up, memang akan sentiasa diberikan. Ya, sustainable gitu ya. Ya. Sustainable berkelanjutan meski pasien sudah dirawat dan pulang ke Indonesia, di Indonesia juga mendapatkan monitoring dari tim ya, dari IGN Hospital begitu ya. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp ya dari pendengar Trijaya. Nanti kita akan bahas ya pertanyaan-pertanyaan ini. Kita break dulu Datuk Akmal dan juga Ibu Aina Jamil. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Masih tema kita yaitu IJN, Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, Malaysia, yang kali ini juga menggelar Expo Medical Health Expo 2022 yang berlangsung di Surabaya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama IJN, Institut Jantung Negara, yang kali ini menghadirkan pembicara jauh ya dari Malaysia. Tapi kebetulan juga menggelar Expo yang ada di Plaza Tunjungan 3. Silakan Anda kalau mau menuju ke booth-nya IJN, Institut Jantung Negara yang ada di Plaza Tunjungan 3 ya, berlangsung hingga tanggal 3 Juli 2022 ya. Dan tentunya ikut sertaan atau partisipasi dari IJN di pameran kali ini melihat dari antusiasme masyarakat untuk ya berobat ya atau dirawat jantungnya agar sehat gitu ya. Oke, di kesempatan kali ini ada pendengar yang juga bertanya, yang bisa dijawab oleh bapak-bapak, bapak saja ya, karena satu. Dan Datuk Akmal dan juga Ibu Aina. Dan ada pertanyaan ini dari pendengar Trijaya. Saya adalah orang yang memakai alat pacu jantung dipasang pada tahun 2017. Dan saya sudah lama tidak kontrol ke dokter. Bagaimana agar saya tahu bahwa alat pacu jantung tersebut masih berjalan dan bagaimana dengan kondisi saya? Wah, ini pertanyaan medis ya. Mungkin boleh dibantu untuk jawabannya. Silakan Datuk atau Biar saya yang jawab ya. Oke, Ibu Aina. Okey, kita nasihatkan kalau sudah lama 2017 tu ya. dah hampir 5 tahun 5 ya. tahun. Seeloknya perlu kembali semula kepada doktornya yang memasang alat itu untuk di-check up sebab rasanya alat itu perlu regular Update ya. ya, perlu di-check regularly. Jadi kita nasihatkan pendengar untuk kembali ke doktornya. Iya. Secara rutin harus kontrol gitu ya. Ya.
Baiklah, ini ada pertanyaan juga. Apakah ada kantor perwakilan di Surabaya, Institut Jantung Negara, dan apakah ada rencana buka di Indonesia? Oke, Mhm. di Indonesia kita ada beberapa perwakilan yang Perwakilan? telah kita lantik ya Mhm. untuk untuk berhubung, untuk pasien bisa berhubung, antaranya di Jakarta, di Sumatera, dan juga di Pekanbaru. Mhm. Nomor perwakilan kita sebenarnya ada di platform sosial media kita seperti di Instagram ataupun di Facebook. Uh, dan pendengar juga bisa DM terus kepada kita, direct Mhm. message di Direct message. sosial media kita untuk mendapatkan maklumat seterusnya. Mhm. Jadi kita akan bantu menghubungkan terus kepada perwakilan. Hmm, ya, ya. Ini sebenarnya pertanyaan juga dari Ibu Henti yang menanyakan cabang di Indonesia, khususnya untuk Surabaya juga ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya terkait dengan, saya ada problem apakah selama ini problem jantung hampir dirasakan oleh semua masyarakat ya, semua orang, dan kendala untuk berobat, nah ini menjadi utama. Apakah di Institut Jantung Negara ini ada semacam paket ya untuk biaya atau rawat ya jantung itu? Dari Pak Tony Fernando, ya. Oke, kalau Pak Tony ya. Iya. Bapak Tony kalau berada di Surabaya boleh Mhm. aja datang ke booth kita Mhm. untuk mendapat maklumat lanjut. Iya. Tapi di sini saya boleh bagi tahu, Mhm. antara paket yang kita ada, untuk perawatan angiogram, kosnya bermula dari, 33 juta Mhm. bermula, kurang lebih. Iya. Atau yang untuk angioplasti yaitu, untuk memasang 1 stent Mhm. atau 2 balun, lebih kurang, 101 juta bermula. Mhm. Uh, ini juga bergantung kepada kondisi pesakit itu ya. Kondisi pesakit Uh, ya. Kalau untuk surgery, untuk operasi Mhm. pintasan jantung, bermula dari 202 juta, dan kos yang saya sebutkan tadi termasuk perawatan Mhm. dan juga ubat-ubatan. Jadi Oke. kalau kita di IJN kalau kita berikan estimasi kosnya, ianya telah eee, ter Cover, tercakup. tercakupi Oke. Mhm. kesemuanya dari Mhm. mula masuk, pendaftaran sehinggalah discharge bersama ubat dan Mhm. pulang ke rumah. Mhm, ya. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Andri ya, Bapak Andri. Bertanya mengenai balun valvuloplasti. Apakah di IJN ada prosedur dan berapa tarifnya? Apakah nanti efek samping bisa ditangani? Oke. Prosedur tuh ya ada di IJN, Ya. cumanya, sekarang saya tidak ada kosnya, Heeh. tapi yang pentingnya kos itu bergantung dengan kondisi pesakit. Iya. Mhm. Jadi seeloknya kalau, boleh diberikan laporan perubatan Mhm. ataupun surat daripada dokter yang mengatakan, pasien itu perlu melakukan prosedur itu, Mhm. dihantar ke kita, jadi kita bisa, mengestimasikan kos Iya. yang betul. Mhm. Termasuk yang ditanya efek ya, efek samping, efek lanjutan ketika dia sudah melakukan operasi itu ya? Termasuk ya? Mhm, Eee, efek samping. Wah, ini ada pertanyaan terkait dengan, ini kan berada di Kuala Lumpur ya, bagaimana, pasien ini boleh berapa yang ditemani ya, dari saudara atau rekan ya, ketika dia dirawat ya, untuk mhm, membantu, menjaga dan lain sebagainya. mhm. Maksimal berapa dan bagaimana prosedurnya? Oke, sekarang kita masih baru selepas fasa pandemik kan, Mhm. jadi, eee, untuk
peneman di IJN, Ya. kebanyakan kamar kita adalah untuk satu orang pesakit. Jadi dia boleh membawa seorang lagi peneman. Peneman, satu orang aja ya? Satu, sebab disediakan katil untuk satu orang peneman untuk selesa. Jadi aman 2 orang satu Oh, bilik. 2 orang. Tapi di IJN sebab lokasinya kan di city center. City center, ya, pusat Ah, kota. Ya, jadi kelilingnya ada beberapa hotel Hotel. yang kami boleh tolong aturkan untuk keluarganya menginap berhampiran. Jadi keluarganya bisa datang melawat semasa waktu lawatan. Iya. Jadi Sementara menunggu, keluarganya juga bisa pergi berwisata. Sebab kita berada di tengah-tengah pusat bandar berdekatan dengan KLCC. Jadi bisa shopping, yes. bisa berkulinari, bisa juga pergi berwisata ke Genting Highland umpamanya. Jadi itu semua boleh diuruskan oleh International Patient Coordinator kita di sana kalau diperlukan. Jadi mencakup banyak ya. Selain berobat, dirawat juga bisa berwisata. Ya. Tourism ya ke Malaysia gitu ya. Oke, ini mungkin juga bisa disampaikan juga ya. Kalau tadi perwakilan sudah ada ya, disampaikan juga perwakilan di Indonesia ada beberapa nama yang disebutkan di sini. Ada Jakarta, di Sumatera ya, ini juga ada gitu ya. Kemudian, nah ini ada yang mungkin juga perlu ini ya. Apakah harus mengantri lama untuk bisa melakukan konsultasi dengan dokter ya di IJN ini? Sebenarnya pasien cuma perlu menghantar informasi yang tentang sakit yang ditanggunginya. Jadi bersama dengan laporan melalui email pada kita. Jadi dokter kita akan mengakses kondisinya dan apa perawatan yang patut diberikan. Jadi selepas itu kita sudah bisa mengaturkan appointment untuk berjumpa dokter yang sesuai dengan pesakit untuk bila mahu terbang ke Kuala Lumpur. Iya. Jadi dimudahkan ya untuk pasien bisa dirawat ya atau berobat di IJN ya, Institut Jantung Negara. Oke, di sesi terakhir ini mungkin ada closing statement ya yang bisa disampaikan terkait dengan IJN, Institut Jantung Negara, yang termasuk juga yang di Surabaya ini juga menggelar expo ya, mungkin bisa di-remind ya, diingatkan kepada warga masyarakat ya agar bisa berkunjung ke booth ya di Plaza Tunjungan. Silakan. Pesanan kita ayolah beramai-ramai kita mengunjungi booth IJN di MHX Surabaya di Atrium Tunjungan Plaza 3 sehingga 3 Juli, atau kalau kesempatan ke booth IJN bisa layari website IJN di www.ijn.com.my atau terus ke Instagram Rumah Sakit IJN, Institut Jantung Negara Malaysia, dan juga di Facebook IJN. Dato' ada statement? Seperti yang kita maklum, di Malaysia dan saya rasa di Indonesia juga, number one killer adalah sakit jantung. Ya, setuju. So, sama-samalah kita merawat, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Kita mencegah. So, sama-samalah kita memberikan perhatian yang lebih untuk penjagaan kesihatan. Ya. Baik, terima kasih Fauzi selaku Deputy Chief Executive Officer IJN. Terima kasih sudah hadir di Studio MNC Trijaya. Kemudian juga Ibu Aina Jamil, Pengurus Kanan Komunikasi dan Pemasaran dari IJN, Institut Jantung Negara. Sukses ya untuk kegiatannya di Surabaya. Mudah-mudahan antusiasme masyarakat Surabaya untuk berkunjung ke pameran Medical Health Expo 2022 ini bisa bagus
bagus dan sesuai dengan harapannya. Sekali lagi terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Oke, pendengar Trijaya, demikian perbincangan saya dengan tamu-tamu dari IJN, Institut Jantung Negara, yang sudah menemani kita dalam berdiskusi di kesempatan kali ini. Dan nantikan perbincangan menarik lainnya di MNC Trijaya, Surabaya.